terkait portofolio sudah sampai sejauh mana Bapak? Untuk portofolio saya sudah membuat ya melalui Google Site. Google Site. Ya itu saya menggunakan itu. Oke. Dan sudah diisi beberapa ini ya. Saya itu membuat beberapa fitur ya, meskipun ya pada dasarnya ya itu kita ya berinovasi atau mengeksplor gambaran kita apa saja yang ada di sana. Ya, saya di sana dalam Google Site itu memuat profil diri, ya. Kemudian ada dokumentasi juga, kemudian karya, dan yang terakhir saya ada forum ya. Artinya bahwa untuk forum itu bagaimana teman-teman atau ya yang satu profesi itu bisa mengakses, bisa konsul, bisa komunikasi, bisa sharing, itu saya menyediakan itu. Iya, tadi Bapak mengatakan ada profil diri ya, deskripsi diri Bapak. Yang Bapak tuliskan apa saja tuh Pak? Kira-kira saya soalnya belum lihat nih, penasaran. Yang saya tuliskan pertama jelas identitas saya, kemudian lahir saya, kemudian sebetulnya saya berasal dari keluarga seperti apa, kemudian pendidikan saya. Itu hanya sebatas itu saja. Yang lain-lain menyusul. Untuk sementara kan dalam profil itu seharusnya kita menggambarkan tentang rencana tindak lanjut pengembangan diri dan juga pengembangan sekolah. Untuk saat ini ya sebetulnya sudah ada, hanya saya belum menuangkannya ke sana. Baik. Terus penyajian portofolio digital yang Bapak buat itu bentuk penyajiannya seperti apa? Saya menggunakan e-portofolio, di mana itu yang lebih minimalis dan artinya lebih mudah diaksesnya. Kemudian yang selanjutnya, kenapa saya memilih itu, yaitu lebih elegan gitu. Lebih elegan ya. Karena kan setelah saya lihat-lihat bahwa untuk penyajian itu ada yang perfect portofolio, artinya itu kalau diterapkan oleh saya kayaknya tidak cocok ya, atau kurang cocok karena itu lebih ke orang-orang yang profesional seperti itu. Kemudian ada web portofolio juga, ada integral juga itu, tapi kayaknya yang lebih cocok ya saya itu kayak portofolio saja. Kan perfect portofolio sesuai dengan namanya padahal. Enggak lah. Kamil. Iya, baik. Selanjutnya nih Pak, tentang peta posisi diri ya Pak ya. Kita mah lebih baik narsis daripada minder kan? Ya, betul Bu. Kompetensi apa yang Bapak rasakan sudah baik? Jelaskan. Sebetulnya gini, kompetensi diri saya pada dasarnya kan ada pengembangan diri sendiri, kemudian ada orang lain, kemudian pengembangan manajerial sekolah, kemudian pengembangan pengembangan satuan pendidikan juga ya, pengembangan sekolah itu pada dasarnya ya. Kemudian satu lagi pengembangan masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran. Dalam hal ini sebetulnya pada diri saya itu kesemuanya ada. Ada. Hanya kalau di step-step, kalau di kualitas porsinya itu ya itu belum maksimal gitu. Jadi semuanya sudah ada. Untuk pengembangan diri ya saya berusaha selalu mengupgrade, mengikuti mengikuti pelatihan, mengikuti workshop, itu kan salah satu pengembangan diri. Kemudian kepada pengembangan orang lain, saya juga kebetulan alhamdulillah dapat kepercayaan ya dari Kota Tasikmalaya. Saya itu terutama dalam mewujudkan sekolah berbudaya lingkungan. Nah bahkan ya tahun kemarin ya bulan Agustusan saya membina 70 sekolah Kota Tasik. Ya. Kok bisa? Bisa. Alhamdulillah tuh? Saya
kebetulan dulu SMP 2 itu sebagai sekolah adiwiyata. Nah, awalnya saya dari kepala sekolah Pak Agus Sumantri, saya dipercaya dan diminta oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasik untuk menjadi narasumber, menjadi pembina dan juga penilai di sana. Itu berdasarkan SK Wali Kota. Tuh, jadi tiap tahun sampai tahun ini pun saya sudah ada SK-nya untuk melakukan pembinaan dan penilaian. Itu sudah 11 tahun, Bu, alhamdulillah. Masya Allah. Itu diminta ya diminta oleh pemerintah Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya. Iya. Kalau Ciamis ada yang minta nggak? Kebetulan Ciamis itu yang ditugaskan Pak Kepala Sekolah itu merekomendasikannya guru IPA juga dulu, Pak Ridwan, Pak Muhammad Ridwan itu kebagian di Ciamis. Saya di Tasik. Tapi kemarin-kemarin dari Dinas LH Tasik, bahkan Pak Kadis almarhum, karena di susunan dan di pembinaan waktu itu tidak ada nama saya. Kenapa ini tidak ini? Kemudian konfirmasi ke saya, ya saya ditugaskan untuk di Tasik. Kalau saya pegang dua-duanya, saya malah nggak bisa ngajar ya? Malah nggak bisa ngajar, betul Bu itu. Artinya bahwa saya menyesuaikan dengan kemampuan dan waktu saya juga gitu. Jadi seperti itu. Kemudian untuk masalah pembelajaran, ya pengembangan masalah pembelajaran, ya saya setelah mendapatkan ilmu dari filosofi Ki Hajar Dewantara, ya saya berusaha untuk menerapkan, mengaplikasikan apa yang diharuskan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Ya. Nih, kompetensinya tadi banyak sekali dan Bapak mengatakan semua sudah ada, tinggal terus dikembangkan karena ilmu kan terus berkembang yang terus berkembang. Nah, yang perlu Bapak tingkatkan yang skala prioritas sekarang yang mana tuh, Pak? Tentang inilah masalah pengembangan manajemen sekolah, kemudian yang kedua pengembangan sekolahnya juga gitu. Artinya bahwa saya kapasitas sebagai guru gitu. Artinya meskipun saya punya pemikiran, punya inovasi, artinya saya harus melewati step dulu. Betul. Saya tidak mesti ketika saya punya ide tiba-tiba langsung saya sendiri kemukakan, tidak. Tapi harus, karena kan ada Wakasek dan ada pucuk pimpinan kita. Nah, artinya bahwa di sini porsi saya selama ini hanya sekedar menyampaikan aspirasi, kemudian ketika dari leader kita di ACC dan itu ya baru itu. Terkadang kan apakah disetujui atau tidak dari pimpinan, kan kita tidak bisa apa-apa. Nah, kalau untuk sekarang gitu, yaitu paling tersendatnya atau terhambatnya sebetulnya bukan hal faktor yang sangat krusial gitu, tapi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dan mengkolaborasikannya saja gitu. Jadi itu sih Bu, karena melihat posisi sekarang diri saya itu ya masih berada di manajemen orang lain. Oke, jadi kalau punya ide Bapak sampaikan dulu misalkan ke Wakasek ke kesiswaan, kurikulum ataupun apa sesuai ide Bapak tersebut. Nah, tentunya mereka memberikan umpan balik kan ke Bapak. Nah, bagaimana cara menyikapi umpan balik yang mereka berikan itu, Pak? Nah, bagi saya ya, ketika ada umpan balik ya jelas itu sebagai salah satu jalan pendorong buat saya tetap maju dan tetap bergerak. Betul. Artinya ketika ada umpan balik itu yang sesuai, saya pokoknya bentuk apapun atau bentuk pemikiran apapun, ya saya akomodir dulu. Nah, setelah diakomodir, apa yang menjadi pertimbangan atau apa umpan balik dari mereka gitu, yang sesuai dengan rencana saya, itu saya lanjutkan. Yang tidak sesuai, bagaimana kita bisa mendiskusikannya dengan baik. Belum tentu apa yang dipikirkan, apa yang dikerjakan oleh kita baik, menurut mereka kan
baik pula kan. Betul, Belum tentu seperti itu. Artinya bahwa umpan balik yang diberikan oleh mereka ya tetap saya akomodir. Kalau memang dalam rencana atau program saya itu sesuai, maka saya pertajam lagi apa yang masukan-masukan dari mereka gitu. Kalau misalkan tidak perlu dirubah program itu, yang nggak usah gitu, tetap berjalan dengan pertimbangan yang matang dan bijak gitu sebetulnya. Cukup bijaksana juga ya jawaban Bapak. Baik nih, kita sudah lama bincang-bincang dari tadi ya Pak ya. Saya pengen tahu nih pembelajaran apa atau ide baru apa yang Bapak dapatkan selama dari tadi kita ngomong ngalir ngidul. Ada terbesit ide nggak Pak? Ide. Ada tring, ada lampu gitu berkilau di atas. Luar biasa sekali ya. Saya sangat bersyukur ketika saya ternyata Allah pertemukan dengan Ibu Maya ya. Alhamdulillah. Sebagai PP saya. Ternyata menambah saya lebih semangat lagi. Karena apa? Dalam wawancara pun ya, waktu loka juga, kemudian sekarang wawancara, ternyata Ibu humble sekali, hangat sekali sambutan. Artinya bahwa nggak usah jauh-jauh. Saya ketika belajar, ketika mengajar kepada siswa saya juga harus hangat seperti ini gitu. Alhamdulillah. Enak, saya juga berarti saya juga bisa menginspirasi Bapak ya? Oh. Iya, justru ya seorang Ibu Maya itu sangat menginspirasi saya. Masya Allah. Dengan kecantikannya, Alhamdulillah. Kemudian kehangatannya, pokoknya asik lah, asik bagi saya. Yang awalnya, masanya jujur dalam diri saya ini ya, yang awalnya, wah, gimana nanti, jadi banyak tanda tanya, ternyata kan tidak seperti itu. Kemudian jujur saya tidak ada rasa saur bahasa Sunda nama deg-degannya. Alhamdulillah jadi rileks gitu. Nah itu seperti baik. itu. Membawa aura yang positif, Bu. Sip, aura kasih. Iya, tentunya apapun yang kita lakukan ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, tentunya pendampingan kali ini pun sama. Nah, menurut Bapak nih, yang sudah baiknya ya perlu ditingkatkan apa? Terus yang kayaknya yang ininya nggak usah deh. Nah, jadi untuk PI ke depan bagusnya seperti apa? PI ke depan. Untuk PI ke depan sebetulnya ini sebagai standar dan patokan buat PI ke depan. Untuk pertama sikap Ibu, kemudian cara bertanya Ibu, kemudian istilahnya penyambutan dan juga penerimaan Ibu. Ini bagi saya sebagai patokan tolak ukur untuk kedepannya. Tetap seperti inilah. Gitu. Tetap seperti ini. Jangan sampai membuat ya saya menjadi tegang atau gimana, ya rileks aja. Ini sudah bagus, Bu. Kekurangannya ya mungkin kekurangannya kurang lama ya. Aduh, ini ternyata ya Pak Kamil suka menggombal. Itu udah Oke, terima kasih Bapak ya. Jadi tak terasa ini sudah banyak yang kita omongin nih Pak nih. Ya, betul. Tadi yang pertama tentang pembelajaran daring kan? Ya, betul. Oke, selanjutnya tadi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terus tadi pembuatan kerangka portofolio yang telah Bapak buat, terus peta posisi ya. Bapak juga sudah menyebutkan rencana pengembangan diri ke depannya seperti apa ya. Wah, luar biasa nih. Saya yakin akan terjadi perubahan yang luar biasa di kelasnya. Masya Allah. Iya, mudah-mudahan ya. Syukur-syukur suatu saat nanti saya bisa bertanya langsung kepada anak didik Bapak. Boleh. Benarkah apa yang dikatakan oleh Bapak ini? Semuanya real? Boleh. Ya Bapak, terima kasih. Sama-sama, tetap semangat, tetap humble. Mudah-mudahan SMP Negeri 2 Ciamis ya, tetap makin sukses, makin maju, didukung oleh gurunya yang hebat, kepalanya yang hebat, dan warga sekolahnya yang hebat. Terima kasih Bapak. Sampai berjumpa. Assalamualaikum.